Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya manusia secara daring. Untuk perkuliahan yang ke-11 mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, kita akan membahas tentang incentive pay system. Masalah imbalan atau insentif itu dipandang sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajer suatu perusahaan. Karena insentif oleh para karyawan itu tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya saja. Akan tetapi, sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia. Sistem imbalan atau insentif yang baik yaitu sistem yang mampu menjamin kepuasan para karyawan, yang pada gilirannya dapat memungkinkan perusahaan itu untuk memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah karyawan dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan. Konsep sistem imbalan. Konsep sistem imbalan ini ada dua kepentingan, yaitu yang pertama untuk kepentingan karyawan, yang kedua untuk kepentingan perusahaan. Sistem imbalan untuk kepentingan karyawan di sini yaitu kompensasi yang diterima karyawan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan harus dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai insan yang terhormat. Kompensasi berguna untuk mempertahankan taraf hidup yang wajar dan layak, serta hidup mandiri tanpa menggantungkan pemenuhan jenis kebutuhan kepada orang lain. Sistem imbalan untuk kepentingan perusahaan di sini yaitu melalui pengarahan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, waktu, dan tenaga para karyawan, perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang pada akhirnya perusahaan itu tidak hanya sekedar mempertahankan eksistensinya, melainkan juga untuk bertumbuh dan berkembang secara kuantitatif maupun kualitatif. Peranan bagian kepegawaian dalam sistem imbalan di sini yaitu peranan yang pertama, sistem imbalan mempunyai daya tarik bagi karyawan yang berkualitas tinggi untuk bergabung. Setiap perusahaan akan selalu bersaing dengan perusahaan yang lain di pasaran kerja. Maka kompensasi yang diberikan itu harus dapat menarik para pencari lapangan pekerjaan yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang tinggi. Peranan yang kedua yaitu sistem imbalan merupakan daya tarik yang kuat untuk mempertahankan karyawan yang sudah berkarya. Apabila jumlah imbalan yang diperoleh karyawan itu lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh rekan-rekannya yang melakukan pekerjaan tugas sejenis, maka godaan untuk berganti akan lebih kuat. Apalagi karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mudah dijual atau dibutuhkan oleh perusahaan lain. Peranan yang ketiga yaitu sistem imbalan yang mengandung prinsip keadilan untuk kepentingan pengembangan dan penerapan sistem imbalan. Di sini yang dimaksud dengan keadilan yaitu secara internal para karyawan melaksanakan tugas sejenis mendapatkan imbalan yang sama. Selain itu juga mempertimbangkan masa kerja dan jumlah tanggungan keluarga dapat berakibatkan pada perbedaan penghasilan para karyawan. Peranan yang keempat yaitu menghargai perilaku positif. Idealnya, sistem kompensasi itu harus dapat mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap perilaku positif karyawannya, seperti prestasi kerja yang tinggi, pengalaman kerja yang lebih luas, kesetiaan yang lebih kuat, kesediaan memikul tanggung jawab yang lebih besar, kejujuran, ketekunan, dan perilaku positif lainnya. Peranan yang kelima yaitu pengendalian pembiayaan. Sistem imbalan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, kewajaran, dan kemampuan suatu perusahaan. Sistem kompensasi harus dapat menjamin bahwa upah dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan itu tidak terlalu tinggi,
sehingga akan menjadi beban yang terlalu berat dipikul oleh suatu perusahaan. Namun juga jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah akan berdampak negatif terhadap perilaku karyawan terhadap perusahaan. Peranan yang keenam yaitu kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah akan selalu menjamin agar tenaga kerja itu mendapat perlakuan yang baik dari perusahaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian di sini seperti hak cuti, kehidupan kekaryaan wanita, pembatasan umur kerja, asuransi, upah minimum, upah lembur, keselamatan kerja, dan sebagainya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Peranan yang ketujuh yaitu terciptanya administrasi pengupahan dan penggajian yang berdaya guna dan berhasil guna. Sistem kompensasi harus mudah dipraktekkan, bukan malah menambah mata rantai birokrasi dalam MSDM. Metode penilaian pekerjaan. Yang dimaksud dengan penilaian pekerjaan di sini yaitu prosedur yang sistematis untuk menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan dalam suatu perusahaan. Tujuan penilaian pekerjaan di sini yaitu untuk menentukan pekerjaan mana yang dibayar lebih tinggi atau lebih rendah dari pekerjaan-pekerjaan lain. Metode penilaian pekerjaan yang pertama yaitu metode penentuan peringkat pekerjaan. Metode penentuan peringkat pekerjaan ini bersifat sangat sederhana dan banyak digunakan oleh semua perusahaan. Meskipun sistem atau metode ini mempunyai kelemahan dasar, yaitu peringkat pekerjaan hanya bersifat umum. Meskipun panitia penilai mempertimbangkan berbagai faktor seperti berat ringannya tanggung jawab yang dipikul, keterampilan yang dituntut, usaha yang harus dibuat, dan kondisi setiap pekerjaan. Metode penilaian pekerjaan yang kedua yaitu metode klasifikasi pekerjaan. Metode ini lebih dikenal dengan istilah golongan jabatan, yaitu membuat deskripsi tentang berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit, dan mulai dari pekerjaan yang sifatnya manajerial. Metode klasifikasi pekerjaan di sini ada dua metode, yaitu yang pertama metode perbandingan faktor-faktor kritikal. Yang kedua yaitu metode system point. Metode perbandingan faktor-faktor kritikal di sini yaitu metode yang mencakup populer karena hasilnya dipandang cukup relatif. Ada 5 langkah untuk dilakukan metode perbandingan faktor-faktor kritikal. Yaitu langkah pertama yaitu menentukan faktor-faktor kritikalnya. Yang kedua, penentuan pekerjaan-pekerjaan kunci. Yang ketiga, penentuan tingkat gaji bagi setiap komponen yang dipandang kritikal. Yang keempat, yaitu membandingkan satu faktor tertentu pada berbagai pekerjaan. Sedangkan yang kelima yaitu penilaian pekerjaan-pekerjaan lainnya. Metode yang kedua yaitu metode system point. Metode system point di sini yaitu sistem yang paling banyak digunakan dan dikenal dengan teori penggajian dan pengupahan. Ada 6 langkah dalam metode system point ini, yaitu yang pertama, menentukan faktor-faktor kritikal. Yang kedua, menentukan tingkat faktor-faktor kritikal tertentu. Yang ketiga, alokasi poin pada faktor yang diidentifikasikan. Yang keempat, yaitu alokasi poin pada masing-masing tingkat. Yang kelima, pengembangan pedoman bagi setiap poin. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir yaitu penerapan sistem poin yang diterapkan. Survei upah dan gaji. Di sini sebelumnya mata kuliah yang pertemuan yang ke-10 kita sudah mengenal berbagai macam keadilan dalam upah dan gaji. Keadilan sistem atau survei upah dan gaji ini ada 3, yaitu keadilan internal, keadilan eksternal, dan keadilan karyawan.
Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu keadilan internal. Keadilan internal yaitu karyawan melaksanakan tugas yang sejenis. Faktor-faktor kritikal relatif sama. Keadilan internal dapat terwujud ketika para karyawan itu menerima imbalan menurut nilai dari jabatan karyawan dalam perusahaan yang sama. Cara atau alat untuk mewujudkan keadilan ini yaitu dengan cara evaluasi jabatan atau FJAB. Keadilan yang kedua yaitu keadilan eksternal. Keadilan eksternal dapat terwujud ketika para karyawan di sebuah perusahaan itu menerima imbalan yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk mewujudkan keadilan eksternal ini, perusahaan perlu melakukan survei gaji ke perusahaan lain. Keadilan yang ketiga yaitu keadilan karyawan. Keadilan karyawan di sini yaitu imbalan yang diterima oleh para karyawan pada jumlah dan tingkat yang wajar. Keadilan karyawan dapat terwujud ketika karyawan itu menjalankan jabatan serupa untuk perusahaan yang sama, menerima imbalan menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan seperti senioritas atau tingkat kinerjanya. Survei upah dan gaji. Perusahaan dalam melakukan survei pengupahan dan penggajian, hasilnya akan digunakan sebagai dasar penetapan struktur upah dan gaji bagi karyawan suatu perusahaan. Survei ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun dapat diserahkan kepada perusahaan konsultan apabila perusahaan itu tidak mampu melakukan survei sendiri. Hasil survei akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan nilai berbagai pekerjaan dalam suatu perusahaan yang dapat ditentukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama itu pendekatan relatif bersifat internal maupun pendekatan yang bersifat absolut. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imbalan di sini yaitu yang pertama tingkat upah dan gaji yang berlaku. Faktor yang mempertimbangkan yaitu langkah tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tertentu dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Kelangkaan ini dapat terjadi pada semua jenjang jabatan maupun pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu tuntutan serikat pekerja. Tuntutan serikat pekerja digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Peranan atau tuntutan serikat pekerja perlu memperhitungkan karena apabila tidak, karyawan akan melakukan kegiatan yang merugikan manajemen dan serikat pekerja itu sendiri, seperti karyawan akan usaha untuk memperlambat proses produksi. Tingkat kemangkiran atau kedisiplinan menjadi besar atau tinggi, bahkan bisa melakukan pemogokan kerja. Faktor yang ketiga yaitu faktor produktivitas. Agar dapat mencapai tujuan dan berbagai sasaran, maka perusahaan memerlukan karyawan yang produktif. Apabila tidak memperoleh imbalan yang wajar, maka karyawan tidak akan dapat bekerja keras dan giat sehingga tingkat produktivitas karyawan menjadi menurun. Faktor yang keempat yaitu kebijakan perusahaan mengenai gaji dan upah. Kebijakan perusahaan dalam pemberian gaji dan upah tercermin pada jumlah uang yang dibawa pulang oleh karyawan. Tidak hanya gaji pokok saja, tetapi juga komponen lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, bantuan pengobatan, bonus, tunjangan kemahalan, dan lain sebagainya. Faktor yang kelima yaitu faktor peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga tentang ketenagakerjaan itu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti tingkat upah minimum, upah lembur, tenaga kerja wanita, tenaga kerja anak di bawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah
jam kerja dalam seminggu, hak berserikat, dan sebagainya. Sistem insentif. Sistem insentif ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama tingkat individual dan tingkat kelompok. Sistem insentif tingkat individual itu meliputi yaitu piecework, bonus produksi, komisi, kurva kematangan, dan insentif bagi para eksekutif. Sistem insentif yang kedua yaitu tingkat kelompok, yang meliputi insentif produksi, bagi keuntungan, dan pengurangan biaya. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari sistem insentif tingkat individual. Sistem insentif tingkat individual yang pertama itu yang disebut yaitu piecework. Piecework di sini yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan memberikan insentif finansial berdasarkan jumlah hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi. Sistem insentif tingkat individual yang kedua yaitu bonus. Bonus diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sehingga tingkat produksinya yang baku terlampaui. Seperti itu jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam satu kurun waktu tertentu. Terjadi penghematan waktu dan perhitungan progresif. Yang keempat yaitu komisi. Komisi yaitu karyawan memperoleh gaji pokok, tetapi penghasilannya itu dapat bertambah dengan bonus yang diterimanya karena keberhasilan melaksanakan tugas. Karyawan memperoleh penghasilan itu semata-mata berupa komisi. Selanjutnya, sistem insentif tingkat individual yang selanjutnya yaitu kurva kematangan. Yang dimaksud dengan kurva kematangan di sini yaitu perusahaan yang mempekerjakan tenaga teknikal dan profesional ilmiah. Sering terjadi para karyawan terutama yang merupakan pekerja otak tidak bergairah untuk menduduki jabatan administratif atau manajerial. Sistem insentif tingkat individual yang terakhir yaitu insentif bagi eksekutif. Insentif bagi eksekutif yaitu sistem ini dikaitkan dengan prestasi organisasi, bukan atas prestasi karyawan atau satuan tertentu. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem insentif tingkat kelompok. Dalam suatu perusahaan, prestasi kerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan keberhasilan suatu kelompok kerja yang mampu bekerja dalam suatu tim. Sistem insentif tingkat kelompok di sini itu yang pertama, rencana insentif produksi. Rencana insentif produksi ini bersifat jangka pendek, yaitu perusahaan akan menghadapi persaingan yang sangat ketat pada suatu kurun waktu tertentu. Nasib perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan menghadapi persaingan, yaitu dengan jalan para karyawan secara berkelompok didorong untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dengan iming-iming bahwa jika kelompok kerja itu mampu melampaui target produksi normal, maka mereka dalam satu kelompok itu akan diberikan bonus. Sistem insentif tingkat kelompok yang kedua yaitu rencana bagi keuntungan. Perusahaan akan membagikan keuntungan yang diperoleh kepada karyawannya. Di sini terdapat dua manfaat besar, yaitu manfaat yang pertama yaitu karyawan akan terdorong bekerja secara produktif karena apabila produktivitas kerja meningkat akan berakibatkan pada keuntungan perusahaan. Karyawan akan memperoleh penghasilan tambahan. Manfaat yang kedua yaitu secara psikologis timbul rasa sepenanggungan dan seperasaan dengan pihak manajemen karena karyawan diikutsertakan secara langsung dalam menikmati keberhasilan perusahaan untuk meraih keuntungan. Sistem insentif tingkat kelompok yang ketiga yaitu rencana pengurangan biaya.
Perusahaan akan mendorong anggotanya untuk mencari dan menemukan cara-cara yang dapat digunakan untuk menghemat berbagai jenis biaya yang dikeluarkan, baik untuk kepentingan produksi, pemasaran, maupun dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan perkantoran. Manfaat pelayanan bagi karyawan. Di sini manfaat pelayanan bagi karyawan yaitu yang pertama, pengurangan kelelahan. Yang kedua, pengurangan atau pencegahan keresahan pegawai. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pegawai. Yang keempat, daya tarik bagi tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Yang kelima yaitu pengurangan keinginan pegawai pindah ke perusahaan lain. Sedangkan yang keenam yaitu pengurangan upah lembur karena para karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya pada jam-jam kerja yang biasa. Jadi tidak perlu ada lembur. Jaminan penghasilan. Karyawan diberhentikan dari jabatan atau pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan pesangon yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan rumus tertentu. Apabila pemberhentian ini bersifat sementara karena menurunnya tingkat kegiatan perusahaan, maka karyawan yang diberhentikan itu yang pertama-tama dipanggil kembali untuk bekerja apabila kegiatan perusahaan itu sudah berjalan secara normal atau ada peningkatan kegiatan perusahaan, sehingga karyawan yang diberhentikan secara sementara tersebut mereka pertama kali yang dipanggil untuk masuk kerja di perusahaan tersebut. Jaminan yang kedua yaitu jaminan hari tua. Ketika karyawan berhenti bekerja karena telah mencapai batas usia pensiun, maka ada penghasilan yaitu uang pensiun. Jaminan selanjutnya yaitu dana pensiun. Dana pensiun itu terdiri dari tabungan karyawan yang dipotong dari penghasilannya selama aktif bekerja, dan sumbangan pemakaian tenaga kerja ke dana pensiun. Masa-masa karyawan tidak bekerja. Perusahaan menganut kebijakan bahwa ada waktu-waktu tertentu karyawan itu tidak bekerja, tetapi tetap memperoleh penghasilan. Contohnya yaitu pada waktu istirahat, waktu makan siang, izin tidak masuk kerja karena sakit, cuti tahunan, cuti hamil, dan melahirkan bagi karyawati yang sudah menikah, dan hari-hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini bahwasanya karyawan itu tidak bekerja atau libur. Namun demikian, oleh perusahaan mereka karyawan itu tetap mendapatkan penghasilan dalam tidak bekerja karena hal-hal yang dimaksud tersebut di atas. Pengaturan jadwal kerja. Jam kerja setiap minggu bagi karyawan adalah 40 jam, yang bisa mencakup 6 hari kerja, tetapi mungkin hanya 5 hari kerja. Ada pula yang menerapkan flexi time. Yang dimaksud dengan flexi time di sini yaitu fleksibilitas dalam kedatangan dan pulangnya pegawai. Artinya bahwasanya keharusan bagi semua karyawan atau pegawai untuk tiba di tempat kerja pada waktu yang sama itu ditinggalkan. Mungkin ada karyawan yang memang masuk siang. Ada karyawan yang masuk pagi. Sehingga di sini jam kerja ditetapkan oleh perusahaan secara flexi time, yaitu fleksibilitas dalam kedatangan maupun kepulangan pegawai. Jasa-jasa kepegawaian yang diterima oleh karyawan. Yaitu yang pertama, bantuan dana pendidikan. Bantuan keuangan bagi karyawan yang mengikuti pendidikan formal, diklat, dan khusus disertai dengan berbagai persyaratan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Seperti di sini, seperti yang di pegawai negeri sipil, bahwasanya apabila
PNS itu melakukan atau mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi seperti melanjutkan pendidikan ke S1 maupun S2, maka PNS yang pendidikan formal, melanjutkan jenjang pendidikan formal yang tinggi tersebut akan mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah kabupaten masing-masing. Sehingga ini jumlah dana pendidikannya tidak sama antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Jasa yang kedua yaitu bantuan jasa finansial. Perusahaan akan membentuk koperasi simpan pinjam untuk karyawan. Hal ini dimaksudkan agar apabila karyawan itu membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan yang mendesak atau mendadak, maka karyawan itu bisa meminjam dari koperasi karyawan dengan berbagai keringanan seperti bunga yang rendah, pengembaliannya itu melalui potong gaji, dan jangka waktu pengambilan atau jangka waktu pinjaman itu relatif lama. Selain itu juga perusahaan bisa memberikan kesempatan pada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di bursa saham. Di sini karyawan oleh perusahaan diberikan kesempatan untuk membeli saham perusahaan dan harga itu yang lebih rendah dari harga yang berlaku di bursa saham. Jasa yang ketiga yaitu jasa bantuan atau bantuan jasa lainnya. Untuk mengatasi karyawan yang stres akibat kondisi fisik yang kelelahan, sehingga karyawan dapat melakukan kesalahan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan, maka perusahaan akan memberikan jasa bantuan pengobatan, seperti yaitu konsultasi psikologis untuk meringankan atau membantu mengatasi stres yang dialami oleh pegawai tersebut atau karyawan tersebut. Selain itu juga perusahaan akan membentuk klub olahraga, seperti klub olahraga tenis, klub olahraga senam, maupun klub olahraga yang sedang in saat ini yaitu olahraga futsal. Sehingga dengan adanya ini maka karyawan tidak menjadi stres dan kondisi fisiknya bisa lebih fresh, segar, karena mereka sering melakukan olahraga. Demikian materi perkuliahan pertemuan yang ke-11 ini tentang incentive pay system. Semoga materi yang sudah saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.